Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Miss Diana hari ini? Ya, Miss berharap kita tetap dalam keadaan sehat ya. Walaupun kemarin baru selesai liburan ya. Selamat datang di semester 2 untuk anak-anak Miss Diana yang soleh dan soleha. Semoga setelah liburan semester 1 kemarin semakin semangat lagi belajarnya. Tidak goyah ya. Pastinya udah puas dong liburan ya. Hampir 2 minggu ya kita liburan, hampir 2 minggu lebih. Oke, baiklah kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tematik 2E ya, atau tema 5. Nah, tema 5 itu tentang pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Dan pembelajaran 1. Siap ya untuk belajar ya? Nah, tadi tentang pengalamanku. Apa sih pengalaman itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, pengalaman itu adalah suatu peristiwa yang pernah kita alami. Nah, pasti semua anak-anak Miss sudah pernah kan mengalami pengalaman. Pasti semuanya punya pengalaman. Ya, setiap hari kita mendapatkan banyak pengalaman dan dapat diperoleh di mana saja. Seperti pengalaman di rumah, pengalaman di sekolah, tempat bermain, dan tempat wisata. Tapi hari ini kita hanya akan membahas tentang pengalaman yang ada di rumah ya. Nah, pengalaman itu juga ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Jadi tidak semua pengalaman itu menyenangkan ya. Ada senangnya, ada tidak menyenangkannya. Nah, pengalaman yang ada di rumah, contohnya yaitu pengalaman menyenangkan ya yang ada di rumah, melaksanakan sholat berjamaah bersama orang tua, bercanda gurau dengan saudara di rumah. Nah, itu salah satu contoh pengalaman yang ada di rumah kan. Pasti semua anak-anak Miss pernah dong mengalami pengalaman yang seperti ini. Atau ada juga pengalaman di rumahnya yang menyenangkan seperti ini makan bersama ya kan, bersama keluarga. Atau juga ada tuh teman-temannya yang mengalami pengalaman di rumah, misalnya seperti merayakan ulang tahun atau yang lagi sunatan di rumah kan. Nah, itu adalah salah satu pengalaman yang menyenangkan ya. Nah, kalau contoh pengalaman yang tidak menyenangkan, yaitu seperti berkelahi dengan saudara, merusak mainan. Ya, itu tidak menyenangkan ya, dan itu juga tidak patut untuk dipuji. Nah, contoh lainnya apa, Miss? Apa ya kira-kira? Seperti misalnya kamu pernah tidak sengaja ya menjatuhkan bunga kesayangan bundanya di rumah jadi pecah. Nah, itu juga pengalaman tidak menyenangkan. Jadi kalau kamu seperti itu harus segera minta maaf ya langsung sama bunda. Nah, baiklah. Hari ini kita akan bernyanyi ya. Bernyanyi bersama, yaitu bernyanyi pelangi-pelangi. Pasti udah tahu semua kan lagu pelangi-pelangi. Nah, pelangi-pelangi ini ciptaan Ate Mahmud. Ya. Ya, kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, kalau pelangi-pelanginya ciptaan Tuhan, tapi kalau lagu pelangi-pelangi yang menciptakannya Ate Mahmud ya. Nah, dari lagu tersebut kita bisa melihat nada-nada
lagu ya. Nah, ini kamu juga lihat nih ada angka kan, angka 0, 5, 3, 2, 1, 7 dan seterusnya. Nah, angka-angka ini disebut dengan notasi angka atau not ya, atau not angka. Nah, ada dalam lagu. Nah, jadi notasi angka ini atau not angka ini yaitu dari angka 1 sampai angka 7 ya, urutannya dari angka 1 sampai angka 7. Nah, tapi Miss di sini ada angka 0. Ya, angka 0 ini menandakan dia berhenti ya, tanda untuk berhenti, tidak ada nadanya di situ. Ya. Seperti yang ini nih. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Berhenti kan karena ada angka 0-nya. Nah, gitu. Terus Miss, ada titik-titik Miss. Iya, ada titik-titik ya di bawah angka. Nah, titik-titik itu menandakan tinggi rendahnya nada ya. Kalau titiknya itu di bawah angka seperti ini, di bawah angka 5 ada titik, berarti nadanya itu lebih rendah. Tapi kalau titiknya ada di atas angka, kalau di sini nggak ada ya. Kalau titiknya ada di atas angka, berarti nadanya lebih tinggi, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat not terendah pada lagu adalah angka 1, ya. Ada angka 1 nih. Tuh, urutannya paling rendah. Kalau not tertingginya yaitu angka 5. Nih angka 5 ya. Not tertingginya. Dan birama lagunya yaitu ketukan 2/4. Ya. Itulah lagu Pelangi-Pelangi ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang. Apa sih Miss alat ukur panjang? Ya, alat ukur panjang itu ada 2, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Apaan ya Miss ya? Ya, kalau alat ukur panjang tidak baku itu contohnya satuan depa, satuan jengkal, langkah, dan satuan hasta. Kenapa Miss itu bisa dibilang tidak baku? Karena satuannya tidak pasti ya atau tidak tepat, tergantung jengkal atau langkah atau hasta seseorang. Kalau jengkalnya anak bayi lain lagi kan ukurannya. Nah, kalau jengkal orang dewasa lain lagi. Makanya dia disebut tidak baku karena tidak pasti atau tidak tepat ya, tergantung anggota tubuh orangnya. Nah, ini Miss ada gambarnya ya. Nih, ini adalah contoh menggunakan satuan depa. Satuan depa itu yaitu kita rentangkan tangan seperti yang ada di gambar ini. Terus mengukurnya dari ujung jari tangan kiri ke ujung jari tangan kanan. Biasanya kalau mengukur dinding ya, boleh pakai depa. Kemudian satuan langkah kamu pasti tahu ya, langkah kaki ada berapa langkah itu. Terus jengkal yang ini ya, seperti yang ini ya, dari ujung ini kelingking sampai ke ibu jari. Kemudian ada satuan hasta ya, yang hasta seperti ini dari ujung siku sampai ujung jari ukurannya. Ya, kamu bisa cobain di rumah nanti ya. Misalnya kamu mau ngukur dinding rumah, misalnya tuh dinding kamar, boleh deh pakai depa. Atau mau ngukur meja belajar, boleh juga pakai jengkal ya. Tapi ukurannya tidak pasti, tergantung tangan anggota tubuh orang tersebut. Nah, lanjut. Itu tadi tidak baku, sekarang yang baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Jadi tidak bisa diganggu gugat lagi. Biasanya satuan baku ini tuh
pernah dengar kan yang seperti ini? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, itu adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Nah, alat ukur satuan baku contohnya adalah meteran pita, meteran gulung, dan penggaris. Coba kamu perhatikan penggaris yang ada di rumah, pasti ada bacaan sentimeternya kan? Nah, meteran pita juga begitu dan meteran gulung juga begitu. Nih, penggaris menggunakan satuan sentimeter atau disingkat cm ya. Cm itu sama dengan sentimeter. Nah, digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, dan lain-lainnya ya. Kemudian ada meteran pita menggunakan satuan sentimeter juga ya. cm itu sentimeter. Digunakan untuk mengukur kain baju. Biasanya ini yang sering menggunakannya tukang jahit ya. Untuk mengukur baju pakai meteran pita. Selanjutnya meteran gulung menggunakan satuan sentimeter juga dan meter. Meter itu singkatannya M ya. Nih cm sentimeter, M meter ya. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, panjang pintu, lemari, dan lain-lain ya. Banyak ya digunakan untuk meteran gulung. Nah, ini adalah contoh gambar meteran gulung seperti ini. Pasti rata-rata punya di rumah nih. Biasanya ayahnya suka suka beli untuk mengukur sesuatu. Itu meteran gulung ya. Nah, kalau ini meteran pita. Tukang jahit, siapa yang cita-citanya menjadi tukang jahit nanti nih pasti selalu menggunakan ini meteran pita. Selanjutnya ini penggaris, pasti sudah tahu. Di dalam penggaris itu ada bacaan sentimeternya nanti ya, perhatikan lagi. Oke. Nah, nanti kan ada di buku tugasnya, selamat dikerjakan dan hitung dengan teliti ya. Semangat belajar, tetap sehat, ingat pesan ibu, tetap 3M ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.